sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan saya di renungan harian. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan akan terus diberkati dan dibenahi melalui kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak Ibu serta Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan, kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi Yohanes pasal 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia memoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu
telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu jangan mencari kesalahan orang lain, tapi belajar mengoreksi diri. Sekali lagi, jangan mencari kesalahan orang lain, tetapi belajar mengoreksi diri. Sidang jemaat Tuhan, di hari sebelumnya kita sudah belajar tentang orang buta sejak lahir dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan melakukan mujizat bagi orang buta yang sejak lahir. Sidang jemaat Tuhan, ketika orang buta tersebut sembuh, dikatakan di ayat yang ke-13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Ketika orang buta tersebut sembuh, orang-orang yang di sekitarnya membawa dia kepada orang Farisi. Karena ketika Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir tersebut, Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Sidang jemaat Tuhan, orang Farisi terus-menerus dan lagi-lagi memprotes apa yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus supaya Yesus bisa dihukum dan dibunuh. Mereka terus mencari kesalahan yang Yesus lakukan. Orang-orang Farisi itu bertanya kepada orang buta tersebut, bagaimana matanya menjadi melek? Ia menjawab, ia mengoleskan andukan tangan pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Bapak Ibu yang terkasih sidang jemaat Tuhan, orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti firman dan mereka mengetahui seluruh isi Alkitab ini. Mereka mengetahui kebenaran, namun pada kenyataannya mereka tidak mau melakukan kebenaran tersebut. Mereka hanya pintar berbicara, mereka pintar berkata-kata, namun untuk tindakan nol atau tidak ada. Mereka hanya ingin mencari-cari kesalahan saja, namun tidak melihat diri mereka. Mereka ingin mencari-cari kesalahan Yesus, tetapi mereka tidak melihat diri mereka, bahwa mereka adalah orang yang mengenal firman, orang yang mengerti firman, tetapi mereka tidak melakukannya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengingatkan kita pada hari ini untuk tidak terlebih dahulu mencari kesalahan orang lain, namun mari kita belajar mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Sidang jemaat Tuhan, ketika kita suka mencari kesalahan orang lain, sama halnya kita mempermalukan diri kita sendiri dan menunjukkan gambaran diri kita. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan, saya mau katakan bagi kita semua, ketika kita suka mencari kesalahan orang lain, sama halnya kita mempermalukan diri kita sendiri dan menunjukkan gambaran atau karakter diri kita. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan mau ajarkan bagi kita semua melalui orang-orang Farisi. Melalui firman Tuhan hari ini, kita jangan sama seperti orang Farisi yang hanya tahu, yang hanya mencari kesalahan, namun mereka tidak melihat diri mereka. Sidang jemaat Tuhan, itu bukanlah sikap yang baik sebagai orang Kristen, tetapi sikap yang baik ialah mari kita bercermin kepada diri kita sendiri. Kita melihat dari kaca bagaimana diri kita. Apakah diri kita sudah benar? Apakah diri kita sudah sungguh-sungguh? Jangan terlebih dahulu kita melihat orang lain tanpa melihat diri kita. Sama halnya seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius,
di matamu kamu tidak lihat, tetapi selumbar yang di mata saudaramu kamu bisa lihat. Artinya Bapak Ibu serta Saudara, kita jangan mengoreksi orang dulu, tetapi mari kita koreksi diri kita. Firman Tuhan mau ajarkan bagi kita hari ini dan mau ingatkan kita. Mari kita bercermin terlebih dahulu. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Ketika kita sudah merasa kita sudah benar, sudah seturut kehendak Tuhan, mari kita membantu orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita memberitakan firman Tuhan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tetapi bukan seperti orang Farisi ini. Orang Farisi berkata bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, dikatakan itu adalah tindakan yang salah dan itu tidak berasal dari Allah, dan dia bukanlah pengikut Allah yang benar, dikatakan. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, kita tidak boleh langsung menghakimi. Jangan sama kita seperti orang Farisi yang tahu kebenaran namun tidak melakukan. Tetapi mari kita, ketika kita sudah tahu kebenaran, mari kita melakukannya dan mengoreksi diri kita. Dan saya percaya kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu sungguh luar biasa mengingatkan kami supaya kami tidak terlebih dahulu mencari kesalahan orang lain, namun kami terus mengoreksi diri kami supaya kami hari demi hari semakin dibenahi melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, menerangkan firman-Mu dan ingatkan kami supaya kami tidak sama seperti orang Farisi yang tahu kebenaran namun tidak melakukan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kehidupan sidang jemaat Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Damai Kristus selalu menyertai hidup kita dan keluarga kita.